Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco ngopi, tuh podcast Kopi Manis, Kemenak Open, pelayanan informasi mandiri dan juga humanis tentunya. Ketemu lagi bareng saya Perwitasari di ruang bincang yang penuh makna tetapi santai ya. Hari ini spesial banget. Kenapa spesial? Karena hari ini kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Mereka ini adalah siswa-siswi yang meraih prestasi, yang menorehkan prestasi gemilang di ajang Porseni tingkat provinsi. Sekali lagi, Porseni tingkat provinsi. Ini bukan kaleng-kaleng tentunya. Oke, hadir juga bersama kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Bapak Irfan Al-Kaidari, di tengah-tengah kita yang selalu mensupport penuh kegiatan siswa-siswi di madrasah. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Sari. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Saya senang dan saya bangga sekali bertemu dan bersama anak-anak yang hebat, anak-anak kita ini luar biasa ya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya anak-anak? Tos dulu dong. Oke. Tentunya nih Bapak, kita akan ngobrol santai tapi juga seru. Kita pastinya dibikin bangga sama anak-anak ini yang kemarin sudah menorehkan juara di tingkat Porseni. Di sini kita nggak cuma ngomongin tentang piala maupun piagam, tapi juga cerita-cerita seru di balik perjuangan menuju ke Porseni tingkat provinsi ya Bapak. Betul. Iya Mbak Sari, betul. Kita alhamdulillah akan nanti kita tanya satu-satu ini. Iya. Ya, anak-anak bagaimana proses latihannya ya Bapak nih sampai bisa menjuarai di tingkat provinsi ini ya Bapak. Betul. Nah, kita akan kupas habis dan langsung saja banyak yang akan kita tanyakan kepada adik-adik dan juga Bapak Kepala saya juga akan bertanya Bapak. Ya, bagaimana supportnya, bagaimana bisa menjadikan anak-anak ini menjadi luar biasa. Baik, untuk anak-anak ini minta tolong diperkenalkan kepada pemirsa yang di rumah, teman-teman yang di rumah dan juga teman-teman yang ada di sini. Sebutkan nama kemudian madrasah. Dari Mas yang paling ujung yang keriting, disilakan. Halo. Oh, pakai mic-nya Mas. Oke. Halo, nama saya Muhammad Abrizam Aswar, biasa dipanggil Izam. Saya dari Min 2 Madiun. Wih, keren. Min 2 Madiun. Sebelahnya lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Cakti Novel Kensi Pratama, asal dari Min 2 Madiun. Oke, dari Min 2 Madiun dua-duanya. Selanjutnya nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anedia Fitra Syafani, biasa dipanggil Fani. Saya dari MI Khotrotul Ulum Wonayu. MI mana? Khotrotul Ulum Pilang Kenceng. Khotrotul Ulum Pilang Kenceng, luar biasa. MI swasta tapi luar biasa prestasinya ya Bapak. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Serilia Aurel Fauzeta dari Man 1 Madiun. Terima kasih, keren. Dari Man 1 Madiun. Ini di lomba apa saja nih? Seni atau olahraga? Iya, coba saya tak tanya dulu ya, dari Bapak. Tadi yang Mbak dulu dari Mbak Fani. Kemarin lomba apa Mbak Fani? MTQ. Oh, MTQ. Juara berapa kemarin? Harapan 1. Hebat. MI ikut Khotrotul Ulum. Khotrotul Ulum. Wonoayu Pilang Kenceng, swasta Mbak Sari. Tapi juga prestasinya luar biasa. Mencetak siswa-siswa yang hebat. Keren. Kalau ini Mas, siapa namanya? Lupa saya tadi. Mas Cakti. Mas Cakti. Mas Cakti kemarin lomba apa? Juara apa? Lomba Pildacil Bahasa Indonesia. Juara? Alhamdulillah juara 1. Wes, keren. Sampingnya. Ini yang cowok ini, yang ganteng ini. Ya, lomba puisi, tapi ya alhamdulillah
juara harapan 3. Oh, tetap mantap. Harapan 3 mantap provinsi ya, secara satu provinsi. Iya. 38 kabupaten dan kota saingannya. Iya, luar biasa. Kalau Mbaknya nih sama juga dari Cipta Baca Puisi. Oh, baca puisi juga. Iya. Kemana juara? Harapan 2. Harapan 2, mantap juga. Keren. Satu provinsi. Sekapko seprovinsi Bapak. Baik, ini pada waktu pertama kali diumumkan juara pertama atau juara kedua, gimana perasaannya? Pas pengumuman tuh gimana perasaannya? Deg-degan, grogi atau yakin nih saya dapat juara atau gimana? Kalau saya pastinya berharap. Ya iyalah, setiap lomba harus berharap. Iya, kemudian terus waktu diumumkan bersyukurlah yang pertama itu. Kemudian ada perasaan lega juga. Iya, lega ya, akhirnya perjuangannya enggak sia-sia. Ada nervous enggak? Justru waktu pengumuman itu lebih nervous daripada. Oh gitu. Ya, tampilnya malah semangat ya. Oh mantep itu. Itu mental juara seperti itu. Padahal menghadapi juri kan? Enggak sembarang bisa berdiri dengan tegak di depan juri. Kalau Mas Cakti, gimana? Pas diumumkan, gimana perasaannya nih? Saat diumumkan itu, saya saat itu sedang tidak lihat pengumuman. Jadi saat saya jalan-jalan sama Izam. Oh iya, malah jalan-jalan. Santai kawan. Santai saja. Tapi setelah saya lihat, kok guru pembimbing saya officialnya ya. Oke. Ternyata setelah saya telepon, alhamdulillah juara 1. Kalau Mas Izam gimana Mas Izam? Gimana Mas Izam nih? Ya kalau seneng ya seneng, terus plong juga. Malahan di panggung itu malah semangat. Terus tampilnya semangat. Iya. Terus gak derdek tuh. Iya. Pas diumumkan juara itu alhamdulillah seneng. Terus langsung kasih tahu mama, kasih tahu officialnya saya menang juara, terus dipanggil ke depan. Alhamdulillah, luar biasa. Satu lagi Mbak Fani. Gimana Mbak Fani nih? Luapannya nih, waktu ada dipanggil sebagai juara nih, gimana? Perasaannya gimana? Ya seneng tapi itu pas pengumuman itu ada groginya. Oh ada groginya ya. Tapi malahan pas tampil itu nggak ada grogi sama sekali. Oh malah waktu tampil nggak ada grogi ya, nggak ada beban gitu ya. Oke, baik. Terus ini mulai dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, bagaimana nih pengalamannya yang paling berkesan? Latihannya tuh sekeras apa sih sampai bisa melolos tingkat kabupaten, kemudian di provinsi juga dapat juara, tuh gimana tuh? Mbak Fia, Mbak siapa? Mbak Fani. Oh Mbak Fani. Ayo Mbak Fani. Gimana? Sekeras apa sih latihannya tuh? Setiap hari di rumah latihan. Oh ya. Itu harus kemana-mana. Jadi latihannya nggak cuma di rumah. Oh gitu. Jadi harus ada pembimbingnya. Officialnya mendampingi terus ya. Sampai di provinsi diantar terus? Iya. Oke. Jadi ini peran official juga Bapak, yang luar biasa, mendampingi sampai tingkat Jawa Timur. Betul. Harusnya kita tadi mendatangkan official juga Bapak. Jadi biar makin seru. Kalau untuk ini, latihannya sekeras apa sih? Seperti apa sih latihannya, proses untuk melalui tahapan ini? Latihannya itu setiap hari kan ya. Jadi agak setiap hari itu cipta, kemudian baca. Menurut saya dari latihan itu yang membuat saya ketika tampil tidak nervous itu karena seringnya membaca di depan gitu pelatih. Ya. Berulang-ulang gitu ya. Kemudian nih ada lagi. Siapa yang memberi motivasi paling giat nih, yang memberi motivasi paling ugal-ugalan ya Bapak? Iya bener.
untuk paling meraih. Yang harus paling strength. Harus ini. Oh, nggak bisa kayak gini. Harus dibaca terus. Mau tidur baca. Nanti bangun tidur baca. Yang paling ugal-ugalan ngasih motivasi dan semangat nih siapa nih? Mas Isam coba, Mas Isam. Yang pertama yang mengasih motivasi itu mama saya ketika belajar. Kayak apa mamanya? Segala apa mamanya? Ya pokoknya kalau galak kan biasanya sayang kan. Ya. Baik. Strength berarti setiap harus latihan. Kalau nggak latihan, kalau nggak hafal itu nggak boleh ikut lomba, dibatalkan lombanya gitu katanya. Begitu. Nah, akhirnya ada muncul motivasi ya. Saya harus bisa, saya harus hafal, saya harus tampil begini-begini begitu ya. Mantep itu. Terus kalau sama pembina di strong terus suruh latihan sampai suaranya habis. Sampai suaranya habis. Suaranya habis. Perjuangannya berarti luar biasa ini. Iya itu. Perjuangannya luar biasa. Jadi bukan instan ya, melalui proses yang luar biasa memang ya. Kalau Cakti, Mas Cakti ini gimana nih? Kalau untuk motivatornya, yang pertama jelas kedua orang tua saya sudah yaitu memberikan motivasi yang sangat mendalam. Jadi disuruh jangan minum es terus, jangan makan yang pedes-pedes, jangan gorengan. Nah, yang kedua itu dari pembimbing saya selalu berkata, jadi saat tampil itu walaupun kita latihan sekuat apapun, latihan sebagus apapun, tapi saat kita tampil mental kita down, rugi semuanya. Mental itu ya, memang membangun mental itu perlu ya, benar. Pembinanya siapa? Officialnya siapa? Untuk officialnya Bu Leni Nunung Nurbaningsih. Bu Leni Nunung Nurbaningsih. Kalau Mbak gimana? Gimana nih prosesnya nih? Motivatornya siapa? Orang tua. Jadi kalau setiap hari misalnya ya, kalau ada bolong latihannya itu udah pasti dimarahi. Udah pasti dimarahi. Jadi boleh main tapi harus latihan dulu gitu. Jadi kalau belum latihan udah main HP itu udah dimarahi. Berbeda lagi dengan mbaknya. Gimana mbaknya gimana nih? Kan sudah SLTA, beda ini pasti. Kalau saya orang tua itu lebih ke dukungan emosional. Jadi kayak kan saya latihannya pagi, pagi. Jadi kalau malamnya itu pasti disuruh istirahat. Terus tidur sampai cepat gitu ya. Kayak suara habis juga itu kan harus minum kencur. Dibuatin sama orang tua. Kalau saya nggak mau itu pasti se-effort itu ya orang tua ya. Mantap semuanya, perjuangannya ternyata luar biasa. Anak-anak kita luar biasa ini. Betul. Samping dengan dirinya sendiri bagaimana mengasah biar tampil maksimal, tapi dukungan yang ada orang tua, pembina dan seterusnya ini sangat luar biasa. Sangat mendukung, mempunyai andil yang besar ya Bapak. Benar. Terus gimana nih cara mengatasi biar tidak grogi, biar tidak kelihatan grogi, jadi bisa apa Bapak istilahnya kayak bisa tampil akhirnya sempurna. Percaya diri. Biar muncul percaya diri Itu gimana? Ayo Mbak, gimana caranya? Itu tuh. Caranya yang pertama ketika di depan juri, saya tuh kan puisi harus melihat matanya kadang ya. Jadi sebenarnya itu tantangan karena kalau menatap mata itu jadi tambah gimana gitu. Jadi saya latihannya itu di depan kaca. Jadi saya kayak sambil baca itu sambil melihat diri saya sendiri agar lebih terbiasa. Kalau saya itu sebelum tampil saya tarik nafas terlebih dahulu. Jadi supaya lebih supaya lebih lega dan lebih tarik nafas panjang gitu ya. Terus pas di depan itu di depan juri itu saya udah itu ada groginya tapi sedikit. Karena sudah itu tadi sudah melakukan ritual tarik nafas panjang itu
Oke. Untuk Mas yang greeting siapa? Mas Izam. Gimana ini Mas nih? Cara mengantisipasi biar nggak grogi. Gimana nih? Kalau itu biasanya suruh baca bismillah terus hentakan kaki 3 kali. Waduh, ini dari yainya ini pasti nih. Hentakan kaki 3 kali baru naik ke panggung. Oke. Bismillah. Iya. Oke. Iya, benar. Iya. Dan pas naik panggung itu agak deg-degan tapi semangat, pasti bisa, pasti menang. Oh iya. Ditunggu ya sama officialnya ya. Ditunggu terus ya. Oke. Kalau Mas Syakti gimana nih? Kalau saya itu agar tidak grogi, yang pertama jelas percaya diri dulu, jangan kita mikir yang lain-lain. Jadi kita abaikan harus, juri ya. Ya, abaikan juri. Umpamakan mereka itu juga sebuah penonton, nggak usah memikirkan sebutir ya. Sebuah penonton atau sebutir penonton ya. Oke. Nah, terus ada yang bilang kalau kita berpikiran negatif, maka hasilnya negatif. Tapi kalau kita berpikiran positif, maka kita akan positif. Betul, benar. Mentalnya ya. Iya. Luar biasa ya, Mal. Keren. Pesan untuk teman-teman yang ada di rumah dan untuk adik-adik kelasnya atau untuk teman-teman yang ada di sekolahan agar seperti adik-adik bisa juara seperti ini. Disilahkan. Ayo, Mbak. Teman adik-adik dan yang ada di sekolahan adalah jangan takut untuk mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu apakah akan berhasil atau gagal. Sebenarnya gagal pun itu akan tetap memberikan pengalaman. Gagal adalah keberhasilan yang tertunda, ya kan? Betul. Terus Mbaknya sudah? Oke, Mbaknya, ayo. Apa nih pesannya nih buat teman-teman di rumah nih? Buat konco ngopi yang ada di rumah yang sekarang lagi nonton kita di podcast Kopi Manis Tercinta nih. Ayo. Pesan buat teman-teman di sekolah saya, tetap semangat dan jangan menyerah. Oke. Tetap belajar terus ya, belajar yang rajin ya. Mas Syakti? Kalau dari saya untuk pesan kepada teman-teman yang ada di kelas maupun dimanapun, yang pertama minat baca. Jadi kita harus dimanapun membaca. Jangan kita dimana-mana itu abaikan aja. Kita yang penting menjalani hidup kita sendiri. Tapi membaca itu paling penting dalam hidup. Nasihat tua ya Bapak. Ya. Kalau Mas Abrizam nih, apa nih pesan buat temen-temennya nih yang ada di rumah dan di sekolahan? Kalau teman-teman dan yang di sekolahan tetap semangat, terus belajar terus agar bisa dan mendapatkan juara. Jangan takut kalah. Kalau lomba juara alhamdulillah, kalau nggak juara yang penting punya pengalaman ya. Dicoba terus, jangan menyerah. Oke Bapak nih, bagaimana nih perasaan Bapak melihat adik-adik yang luar biasa ini berprestasi di tingkat provinsi Bapak? Jadi ini luar biasa Mbak Sari. Jadi saya sejak awal sampaikan saya itu sangat bangga. Ya. Dan tahun ini alhamdulillah secara umum madrasah kita ini prestasinya meningkat di Porseni tahun 2020. Di bawah pimpinan siapa Bapak? Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Madiun Bapak Irfan Al-Qaidari tentunya. Ini adalah beberapa dari yang juara, belum semua. Iya. Karena itu rasa bangga yang saya bersyukur luar biasa alhamdulillah dari kita ngobrol dengan anak-anak kita yang hebat. Betapa mentalnya yang sangat baja. Luar biasa. Betapa masih sekecil ini mentalnya sudah terbangun sudah nih ya. Luar biasa terbangun. Bagaimana menghadapi grogi, bagaimana menghadapi curi, bagaimana tampil percaya diri. Ini sudah ditunjukkan sangat luar biasa. Dan saya yakin
Tidak hanya ini, nanti ke depan ini calon-calon dan nanti akan juara. Amin, amin. Ada satu yang belum saya tanyakan tadi, cita-citanya apa? Oke. Nah, coba dari Bapak, maaf, ini officialnya juga. Peran gitu. Dari officialnya juga, Bapak. Iya. Yang luar biasa menggembleng nih, ya betul. Ya. Baik, monggo Bapak. Cita-citanya apa itu? Dari siapa dulu? Ayo coba, dari siapa dulu? Mbaknya nih. Kalau cita-cita saya ada 2. Iya, apa nih? Yang pertama itu jadi dosen. Ya. Kalau tidak saya pengen jadi diplomat. Oh, keren. Amin, mudah-mudahan tercapai. Amin. Pokoknya belajar yang terus giat di madrasah harus terus berprestasi. Apalagi nanti kalau ke dosen itu nanti nggak cukup S1, harus sampai S2, harus sampai S3. Waduh, nanti kalau pengen jadi dosen, insyaallah, berguru ke bapak kepalanya. Mudah-mudahan berhasil, cita-citanya sukses, amin. Kalau Mbak Fani? Cita-cita saya juga ada 2. Iya, apa? Gitu. Yang pertama ustazah. Ustazah, pengajar, oke. Insyaallah. Kemudian? Kalau nggak ustazah ya pegawai. Oh, pegawai. Mudah-mudahan dua-duanya. Amin. Pegawai dan menjadi ustazah, ya betul. Amin. Kalau Mas Cakti? Mas Cakti ini apa nih? Kalau cita-cita saya juga ada 2. Jadi Gosidam? Bukan? Oh, bukan ya. Yang pertama sama saya mbaknya tadi menjadi dosen. Oh ya. Yang kedua mau menjadi seorang penceramah atau ustadz. Oh iya kan. Insya Allah mudah-mudahan bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Dosen juga dari penceramah. Kalau Mas Idam? Ya sama ya juga ada 2. Ya apa nih? Saya nggak tahu nih. Kasih tahu dong. Yang pertama jadi polisi. Oh iya. Terus yang kedua menjadi atlet berenang. Oke. Hobi renang juga? Iya. Jangan-jangan juga sudah pernah juara renang? Sudah. Wah, mantap juga ini. Kemarin juara di mana? Di Sukoharjo. Jawa Tengah? Iya. Alhamdulillah. Sudah kita doakan. Mudah-mudahan juga nanti jadi atlet dan juga jadi polisi. Amin. Amin. Bapak, saya nih nggak mungkin kan mencapai kejuaraan yang sebanyak ini di madrasah ini tanpa peran Bapak Kepala. Bagaimana sih Bapak cara memotivasi, bagaimana sih strateginya agar bisa madrasah-madrasah ini maju melesat seperti ini di 2025 ini tentunya Bapak? Iya, yang jelas tagline kita saat ini bagaimana madrasah itu terus maju. Madrasah itu bermutu, bahkan mungkin tidak hanya nasional aja, tetapi bagaimana bisa mendunia seperti itu. Dan tentunya kita harapkan SDM-nya sudah pasti ini harus mulai dari kamatnya sampai pendidiknya sampai ke tenaga kependidikannya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana manajemen madrasah itu sendiri. Terus kita terus support bagaimana antar madrasah itu dalam hal prestasi ini saling bersaing. Iya. Ini bersaing sehat tentunya ya. Bersaing sehat. Sehingga kita berharap yang saat ini alhamdulillah kalau di Kabupaten Madiun madrasah kita ini terus menjadi pilihan masyarakat. Ya, kita tunjukkan bahwa madrasah ini mari kita terus gaungkan potensi. Salah satunya adalah yang hadir di tengah-tengah kita ini yang luar biasa. Begitu Mbak Sari kurang lebihnya. Baik Bapak, pesan terakhir untuk siswa dan juga madrasah di Kabupaten Madiun ini Bapak. Satu pesan kata-kata harus semangat. Harus semangat, tetap semangat. Dan untuk madrasah yang lain Bapak, pesannya? Ayo terus berprestasi, tunjukkan prestasinya. Nah, ini.
Menyala bangku. Jangan menyerah ya Bapak, yang penting tetap semangat, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Pasti dicoba terus, pasti ada berhasilnya ya Bapak. Tidak mungkin tidak berhasil daripada tidak mencoba sama sekali, sama seperti katanya Mbak ini tadi ya. Betul. Masya Allah, luar biasa. Baik, konco ngopi, dari obrolan kita hari ini kita banyak belajar tentang perjuangan, tentang doa, dan juga tentang semangat, support, dukungan dari orang-orang tersayang kita, support dan dukungan dari orang-orang sekitar kita, terkasih kita. Itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan tumbuh kembang anak tentunya ya Bapak ya. Betul Mbak Sari. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir di sini. Lanjutkan terus perjuangannya, jangan hanya sampai di sini, terus menjadi juara, terus menjadi kebanggaan, terutama di Kabupaten Madiun. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal untuk mencapai yang lebih tinggi, untuk mencapai cita-cita kalian semua ya. Oke, baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya di podcast Kopi Manis ini yang menemani dan membersamai anak-anak yang luar biasa ini Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa juga. Dan kita tutup podcast hari ini dengan tetap semangat, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya yang lebih keren lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.